Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat semua ya. Menurut jadwal ini kita lagi puasa jadi harus cover gitu kan. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini Ibu dapat memulai pembelajaran kelas ini. Sebelumnya teman-teman semua ada yang sudah kenal sama Ibu? Belum. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sahara Fatyani, biasa dipanggil dengan Ibu Sarah. Ibu mahasiswa di Universitas Jakarta PGRI dan Ibu mengambil jurusan Bimbingan dan Leadership. Oke, kesempatan kali ini Ibu ingin memberikan suatu layanan yang dimana layanan tersebut ada di layanan BK. Sebelumnya teman-teman semua sudah tahu apa itu BK? Belum. Menjelaskan ya. BK merupakan suatu bantuan antara konselor kepada kliennya atau Ibu di sini ingin membantu pemberian bantuan kepada siswa yang bermasalah dan Ibu ingin menuntaskan permasalahan yang dialami oleh siswanya. Oke. Sebelum itu di layanan kita juga ada beberapa layanan di antaranya itu layanan informasi dan di sini Ibu ingin menjelaskan layanan informasi. Teman-teman ada yang tahu layanan informasi nggak? Oke, kalau gitu Ibu akan menjelaskan layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang berfokus pada pemasaran informasi yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik itu terhindar dari hal-hal negatif atau disebabkan kurangnya ketidaktahuan informasi. Maka perlunya diberikan layanan informasi ini untuk mengembangkan prestasi belajarnya peserta didik agar peserta didik itu memungkinkan untuk memiliki menempati posisi-posisi yang sesuai dan mereka juga harus memahami pilihannya dan serta menerima konsekuensinya. Oke, Ibu ingin sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin membuka suatu video ya. Tolong baik Ibu. Oke semuanya, silakan disimak videonya ya. Bisa dibaca aja kali ya kata-katanya itu karena suaranya nggak kedengeran. Oke Ibu.
Guru juga berusaha untuk memberikan materi informasi berupa penjelasan mengenai minat dan bakat yang dimiliki sang siswa. Dan di situ akhirnya orang tua kita juga menyetujui dan mengizinkan kita untuk mengambil jurusan sinematografi atau komunikasi budaya. Sebelum kita lanjut ke materi yang kita bahas, Ibu ingin apa namanya? Itu akan membahas materi mengenai mengenal dan memahami minat bakat siswa. Begitu sebelum dilanjut, teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari video di depan. Oke. Jadi dari sebutnya ya, tujuannya itu bahwa jurusan yang diambil siswa ini bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya saja, namun siswa ini memiliki tujuan khusus, yaitu yang mana jurusan yang diambil siswa itu berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan penduduk di Indonesia, dan tentunya dapat membuat cara pikir orang banyak dan menarik tapi masuk akal, relevan dan kreatif. Dan di sini tugas orang tua hanya memberikan anak kebebasan berpendapat dengan cara menyimak pilihannya dan membantu mereka menentukan pilihan atas kedepannya. Oke, sebelum kita memulai materi kita kali ini, kita sedikit terlebih dahulu. Ikutin ibu ya, kalau ibu bilang semangat, 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 semangat. Oke? Semangat, 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 semangat. Oke, baik. Jadi, oke, apa
minta buat teman-teman semua agar efektif dalam mengikuti kegiatan saat menyebarkan. Dan sekiranya jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kalian bisa menggunakan tangan seperti ini ya. Dan ibu harap kalian semua dapat memperhatikan dan memahami materi dengan baik. Benar Bu? Oke, di sini siapa yang kelasnya? Kita mau berdoa dulu. Berdoa. Saya. Oke, silakan. Oke, semuanya sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita membahas mengenai mengenal dan memahami minat dan bakat. Sebelumnya ada yang tahu minat dan bakat apa? Tapi kalian punya minat dan bakat ya kan? Ya. Jadi ada yang mau Bu? Kalau minat itu kayak paling minat sih Bu. Ya, betul. Kalau bakat itu sesuatu yang seorang memiliki yang kemampuan atau potensi. Ya, betul. Oke, kita lanjut. Nah, topik pembahasan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian minat dan bakat, jenis dan contoh minat dan bakat, cara mengetahui minat dan bakat, dan cara mengembangkan minat dan bakat. Poin pertama yaitu pengertian minat dan bakat. Minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan atau dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Jadi kita sebagai siswa pasti mempunyai keinginan. Ada yang ingin ya terus Jadi guru, pilot, yang dia semacamnya lah. Dan selanjutnya di sini ada bakat. Bakat adalah suatu potensi yang dimiliki seseorang sejak kecil. Seperti suaranya enak nih, bisa nyanyi berarti dia bisa mengembangkan suaranya gitu. Oke, selanjutnya poin kedua ada minat berbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada minat operasional, yaitu minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Contohnya yang pertama ada minat profesional di bidang ilmuwan atau seni. Biasanya di minat ini seseorang yang misal ada yang suka matematika, terus dia pengen jadi informatik, ada yang suka bahasa Inggris, dia pengen jadi guru bahasa Inggris, gitu ya, ya Bu. Selanjutnya ada minat komersial. Minat komersial ini biasanya ada di dunia usaha atau jual beli. Seperti misal cinta minatnya pengen buka online shop ya, jual baju kayak gitu kan. Iya. Yang ketiga ada minat kegiatan fisik, mekanik atau operator. Biasanya kayak gini tuh kalau mekanik itu kayak jadi montir ya, jadi montir bisa ya kan, operator. Dan selanjutnya itu minat kegiatan fisik. Contohnya ada mekanik itu contohnya seperti jadi montir mobil, montir motor, gitu kan. Terus operator yang bisa
yang dilakukan atas dasar hobi dan kesenangan seperti naik gunung, terus olahraga, ada yang suka main badminton, main futsal, ya. Terus tapi juga sepeda jalan. Dan selanjutnya itu ada bakat. Bakat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bakat umum, yaitu kemampuan secara umum yang dimiliki setiap orang. Misalnya berbicara, kalian tak bisa berbicara kan? Bisa. Jalan, membaca. Selanjutnya ada bakat khusus, yaitu kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu. Artinya tidak semua orang memiliki keahlian yang seperti ini. Yang pertama ada bakat seni, yaitu teater, ada yang bisa menari, jadi penari balet, begitu. Musik, ada yang bisa main piano, kalau suara itu bisa bernyanyi. Kalau gambar itu ada yang bisa melukis. Selanjutnya ada bakat olahraga. Nah, kalau olahraga itu contohnya seperti bisa bermain bola. Banyak tuh timnas yang punya keahlian dalam bermain bola, ya kan? Bakat keilmuan, dan yang terakhir ada terakhir sih masih banyak lagi bakat. Ini sebagian aja ya. Kalian bisa lihat di internet. Nah, poin yang ketiga ada cara mengetahui minat dan bakat. Yang pertama itu secara mandiri dengan mengenali diri sendiri, yang terus apa kebutuhanku, yang warga aku yang warga lain gak bisa aku bisa, terus yang aku suka, yang sering aku lakukan di waktu luang lah. Terus yang kedua ada melihat 3 mata pelajaran yang nilai tinggi. Itu bisa jadi mengetahui bagaimana kita melihat bakat kita. Misal ada yang bisa melakukan lingkungan. Yang kedua melalui perantara. Biasanya perantara itu biasanya dari siapa aja? Orang tua, guru, ya. Kalau bisa pertanyaannya lagi dulu. Yang terakhir, cara mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama itu ada latihan. Karena minat dan bakat tidak akan berkembang dengan baik jika tidak dilatih secara terus-menerus. Yang kedua ada memberikan stimulus. Memberikan akses kepada siswa untuk mendapatkan informasi atau referensi dan juga fasilitas-fasilitas serta media yang dapat mendukung perkembangan minat dan bakat mereka. Dan yang ketiga mengikuti kompetensi, yaitu ada banyak kompetensi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak yang bisa dijadikan untuk sarana dalam mengembangkan minat dan bakat siswa agar siswa lebih termotivasi dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Nah, yang ketiga melanjutkan siswa untuk mengikuti tes bakat. Karena di sini kenapa harus untuk ikut tes bakat? Karena untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami minat dan bakat yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang tepat, serta dapat mempermudah dalam mengambil keputusan dan mengembangkan potensinya masing-masing. Oke, ini sudah selesai. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini. Untuk poin terakhir kan ada yang namanya mengikuti tes minat dan bakat. Apa sih tujuannya dari
Jadi mengikuti bakat itu banyak sekali tujuannya. Yang pertama itu dapat mengetahui dan memahami apa minat dan apa bakat seseorang, dan dapat menemukan caranya untuk mengembangkan kekuatannya secara optimal. Yang kedua itu siswa juga dapat melakukan pengetahuan jauh mengenai bakat yang dimilikinya dan sesuai dengan minat yang diinginkannya. Yang ketiga itu siswa juga dapat mengambil keputusan untuk memilih bakat dan minatnya yang tepat yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat ada juga sebagai rangka institusional, yaitu yang mana keputusan yang diputuskan oleh institusi dan berlaku untuk setiap keputusan tersebut. Dan yang terakhir ada untuk peserta didik dapat juga melakukan pengelompokan bakat dan minat, dan dilakukannya pun secara mudah, dan pengembangannya pun dapat dilancarkan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Oke, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Oke, sebelum itu di sini ada menganalisis diri sendiri. Ibu meminta buat teman-teman semua buat menuliskan di kertas ya, menuliskan apa itu kelebihanku, apa yang orang lain bisa dan aku enggak. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Sebenarnya Bu, ya aku sekarang nggak dikumpulin sih, cuma buat ini aja. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke, semuanya sudah selesai. Ini ada yang mau menyampaikan tadi? Oke, silakan. Bisa terjadi. Terus apa yang orang lain bisa seperti nomor 1 sedikit bisa terjadi. Terus kegiatan apa yang aku suka dan aku bisa, kegiatan yang aku suka itu mengembangkan musik, dan aku juga bisa menyanyi. Kemudian aktivitas apa yang aku lakukan biasanya mengerjakan tugas sekolah, terus kemudian juga sambil mendengarkan musik, sambil bernyanyi. Terus impian itu apa? Sebenarnya impian aku dan itu pengen bisa mengembangkan bakatnya yang aku karena sama orang ini. Jadi impian aku menjadi seorang guru. Oke, baik, terima kasih.
dari materi yang dapat disimpulkan yaitu bahwa setiap siswa pasti nantinya akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki minat atau mengalami ketertarikan dengan suatu hal. Maka dari itu minat siswa akan tumbuh secara alami berdasarkan pengaruh lingkungannya, dan siswa juga dapat mengetahui dan mengembangkan minatnya atau hal yang disukainya secara tidak langsung, dan juga ia dapat menemukan bakat yang dimilikinya secara antusiasme, ketahanan, rasa, dan bagaimana dia bersikap untuk sesuatu yang diminatinya. Oke, itu saja yang dapat